Jadi kalau kita ketemu problem baru, jadi kita jadi sok tahu. Padahal ada beberapa hal yang tidak relevan lagi. Halo Mas Heru. Halo Anton. Sibuk nggak Mas? Namanya juga mencari sesuap nasi, Ton. Aku weekend duty Mas minggu ini. Oh lah, ya. Ngapain aja tuh kalau weekend duty itu? Weekend duty ya kan kalau orang kantoran kerjanya Senin sampai Jumat kan. Nah, Sabtu Minggu kita standby. Ya, aku kerja untuk standby untuk jagain rig. Kalau ada udah. bagian dari problem solving toh. Ya. Problemnya apa? Problemnya kalau Sabtu Minggu teman-teman di lapangan kerja yang di kantor sudah tidak kerja. Dikasihlah yang namanya weekend duty. Oh, good. Nah, itu ada hubungannya dengan part 1 kita kemarin. Betul, yang kita kemarin baru ngomongin kan? Tentang mindset problem solver. Yes. Tentang salah satu soft skill penting insinyur perminyakan adalah problem solving. Ya. Kita punya 6 mindset dari McKinsey. Betul. Yang pertama, stay curious, selalu pengen tahu. Ya. Yang kedua, tolerate ambiguity dan stay humble. Sudah kita bahas di video. Sudah kita bahas di sini. Ya. Hari ini kita akan bahas nomor 3, yaitu punya mata capung. Yang keempat, kita juga akan bahas ini adalah kita harus fokus pada fakta karena problemnya sudah terjadi. Ya. Yang kelima dan 6, nantikan video berikutnya dari dunia perminyakan, yaitu malu bertanya sesat di jalan dan kemampuan untuk bercerita. Ya. Sebelumnya Mas, terima kasih yang udah subscribe sama like kita punya video. Udah nonton. Aduh, kita banyak fans. Enggak. Kita secara tidak langsung bangga karena sudah ditonton, karena sudah di subscribe, sudah. Jadi menjadi feedback yang positif untuk kami berdua, untuk selalu berbagi ilmu. Betul. Siap. Betul. Ini menarik Mas, yang kita omongin sekarang. Kebanyakan orang bilang kan helicopter view, tapi McKinsey bilang tuh mata capung, dragonfly view. Ya, jadi take a dragonfly view. Jadi kita bayangkan dulu, capung itu matanya bulat, 2 bulat besar. Yang bisa lihat isinya matanya itu penuh lensa, ya betul kan? Yang segi 6 banyak itu kan. Penuh lensa. Penuh lensa yang posisinya, angle-nya macam-macam. Jadi dimaksudnya mata capung itu kalau punya problem, cobalah dilihat dari different point of view. Betul, ya, dari sudut pandang yang berbeda-beda. Ya. Nah, ingat kita sebagai problem solver, kita datang dengan dengan mindset sebagai manusia pembelajar. Ya. Manusia pembelajar artinya apa? Kita juga harus mencari referensi. Yang dimaksudkan dengan mata capung ini, kalau punya masalah, kalau mau dilihat dari beberapa point of view, ya referensinya juga harus banyak. Karena apa, Ton? Aku pernah dikasih tahu orang bijak waktu itu, bahwa yang paling bahaya itu adalah orang yang suka membaca satu buku. Dia baik sifatnya, dia hobinya suka membaca. Tetapi membaca satu buku saja. Referensinya cuma satu. Dia pinter, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat suatu masalah dari beberapa angle karena dia bacanya cuma satu buku.
Jadi gitu. Pas dong, ya pas sama dongeng perminyakan, kita kalau buka paper langsung 10. Atau kalau mau belajar, kadang-kadang belajar tema yang sama tapi dari beberapa sudut pandang. So itu yang maksudnya mata capung. Hopefully dengan memiliki kemampuan untuk melihat suatu permasalahan dari beberapa angle, multi angle, problem solving teknik kita akan lebih baik. Tapi Mas, ada satu yang paling penting yang kadang-kadang kita, apalagi orang semakin berpengalaman itu agak ada gap ya, agak kurang ya. Itu adalah skill mendengarkan, listening skill. Jadi apalagi kalau seperti Mas Heru atau saya, kita yakin semakin kita banyak pengalaman, kita semakin tahu problemnya semakin banyak udah kita alami kan. Jadi kalau kita ketemu problem baru, kita langsung menghubungkan sama problem yang lama itu. Jadi kita jadi sok tahu. Padahal mungkin ada beberapa hal yang tidak relevan lagi. Dan itu kita harus, yang nomor 2 kemarin itu, humble dan harus banyak bertanya, inquiry mode ya. Itu skill susah tuh Mas, mendengarkan tuh. Teknik mendengarkan itu aduh. Dan masalahnya Ton, maaf kata nih ya Ton. Bertambahnya usia itu tidak membuat kita lebih fleksibel. Bertambah usia kayak aku, sorry ya, aku itu akan kalau dipandang orang memandang aku mungkin akan dilihat bahwa Heru lebih rigid dibandingkan Anton. Itu yang harus selalu aku ingatkan pada diriku sendiri. Stay flexible, stay listening. Yang namanya listening itu kalau nggak fleksibel, mau diomongin 1000 kata, mungkin yang didengarkan cuma 10 kata, atau yang 900 kata adalah kata yang kita pikirkan sendiri, yang kita referensikan terhadap masa lalu itu. Oke, Tom, that's good. Oke. Aku ada tips, Mas, untuk ini, Mas. Untuk listening skill. Aku bikin sendiri pribadi list pertanyaan. Jadi ketika ada didatengin masalah ya, Anton ini gini gitu kan. Aku nggak langsung kasih solusi, aku lihat, aku tanya. Dan pertanyaan favoritku ya Mas ya, aku tanya, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan? What are you gonna do? Ya. Jadi itu membuka. Jadi apalagi kalau aku kan ngomongnya sama komitmen kan, sama superintendent diri kan. Jadi memberikan empowerment, kuasa kepada dia mau melakukan apa. Dan saat itu aku punya pertanyaan selanjutnya nih, di kepalaku mikir apa yang kejadian apa yang bakal terjadi paling buruk ketika dia melakukan itu. What's the worst thing can happen if you do that? Jadi dia mulai berpikir gitu kan. Mirip dengan yang Anton alami, aku kan lebih ke production operation. Kadang-kadang ngobrol sama control room operator. Mirip, pertanyaanku adalah, kamu pernah punya pengalaman apa? Betul. Jadi misalnya aku kan, aku sebagai insinyur perminyakan kan planner, designer, engineering side. Kadang-kadang ada satu masalah, aku tahu bahwa masalah sumur itu pernah ada misalnya 3 bulan yang lalu, kondisinya mirip. Kalau kita kembalikan sumur itu ke kondisi yang 3 bulan yang lalu, itu produksinya stabil. Karena pertanyaanku sama dia, kalau ini menurut kamu pernah, terus mereka bilang, oh ya Her, waktu itu aku coba buka katup yang sana lebih besar 5%. Terus sumurnya kok ini, aku bilang ya oke, try. Bener nggak kejadiannya tanggal sekian atau sekitar waktu sekian? Oh ya Her. Nah sekarang mari kita balikkan kondisi sumur itu ke kondisi waktu itu. Oh ya. Nah itu menyebabkan orang merasa kemudian memiliki masalah itu. Memiliki solusi. Wah, oke, pas, mirip. Dan ini memang bukan masalah klasik, tetapi adalah
salah satu soft skill lain, yaitu soft skill komunikasi. Jadi problem solving kadang-kadang tidak kita sendirian betul, yang menyelesaikan problem. Itu cocok Mas, itu yang Mas lakukan itu cocok buat yang nomor 4, tips nomor 4 itu yang dari McKinsey. Karena Mas fokus sama fakta kan, apa yang udah terjadi sebelumnya kan itu fakta kan. Jadi kita coba itu kan pursue occurrent behavior. Jadi tidak mengada-ada, fokus pada kejadian yang sebenarnya, yang nyata dan bukan opini. Karena kadang-kadang itu masalah kompleks kan. Gitu. Nah kadang-kadang yang tadi Ton, jadi pas kita apalagi terutama unplanned problem ya. Tadi kan kita bicara yang di video yang satu lagi, yang pertama kita bicara plan sama unplanned. Kadang-kadang ada orang yang pada saat kejadian itu terjadi, itu yang pertama kali reaksi dia adalah, wah harusnya nggak begitu. Betul. Wah harusnya itu, padahal kejadian sudah itu. Jadi kita mencoba menawarkan bahwa it happened already. Let's find what is the fact. Misalnya pressure sudah turun atau pressure sudah naik. Emergency shutdown ESD sudah terjadi. Untuk melakukan menyelesaikan permasalahan, kita stick dengan apa yang sudah terjadi. Aku ada tips buat kawan-kawan seandainya bertemu seperti itu, ketemu ada orang lain yang fokusnya seperti itu, bisa interject. Lalu bilang seperti ini, look, bagus kita mau menyelidiki kenapa itu terjadi, tapi sebaiknya fokus kita dalam waktu jangka pendek itu menyelesaikan masalah ini dulu. Gitu kan, fixnya bagaimana. Nanti baru kita investigasi kenapa yang terjadi, kenapa lu nggak ngelakuin ini, apa yang harus dilakukan. Tapi sekarang udah kejadian, kita mau gimana nih? Gitu kan. Itu kalau boleh nanya Ton, itu bukan seolah, tapi kayaknya diskusi tentang urgency dan importance. Ya betul. Jadi penting tidak perlu, penting perlu, tidak penting perlu, tidak penting tidak perlu. Ya. Kita harus berani yang apa, kalau lewat Boston Matrix kan yang penting perlu itu harus dilakuin dulu gitu. Iya. Oke. Keren Ton. Jadi kita sudah membahas mindset ketiga tadi. Apa yang mindset ketiga tadi? Mata capung, dragon eye view, jadi multiple lenses, banyak sudut pandang. Dan yang keempat adalah kita stay fokus terhadap fakta yang sudah ada. Betul. Oke, Ton. Betul. Teman-teman Dongeng Permiyakan, tunggu video berikutnya. Jangan lupa sini ya Ton, subscribe, like, notifikasi, dan share. Komen di bawah, jangan lupa. Jangan lupa, betul. Nanti kita bahas yang mindset kelima dan mindset keenam di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai ketemu Ton. Sip. Kalau kita yang nomor 2 itu kan humble kan, rendah hati kan. Terus kita mau pakai mata capung kan, multiple lenses kan. Ya awalnya di situ. Kadang-kadang kita kalau kita ketemu masalah tuh orang-orang takut kadang-kadang kan, karena takut untuk mengakui ada masalah, takut dianggap dicap jelek kan. Kalau kita humble, dan kita tahu semua orang juga belajar dari masalah. Terus kita tap ke semua banyak orang, yaitu multiple lenses cocok sekali gitu kan.